Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Novi Astria, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Siak, Kabupaten Siak, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau biasa disebut dengan teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada pencapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1, yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya antara lain yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana untuk mereka belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Dan yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa, salah satunya memberi kebebasan kepada anak. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan pada anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dapat kita tarik kesimpulan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat anak. Yang ketiga, merdeka lahir batin. Yang keempat, berpihak pada anak. Yang kelima, bukan tabula rasa. Yang keenam, kemudian Ki Hajar Dewantara juga memposisikan guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Kemudian saya melakukan refleksi diri, yaitu peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.